Ngomongin soal pendidikan nih, anak lo ini nggak sih ngerasa kayak kalau misalnya kayak dia tiap hari di rumah butuh nggak sih namanya gadget tuh, ketergantungan nggak sih sama namanya gadget? Kayaknya itu masalah kita semua sekarang, dan makanya itu kita nggak bisa nanya sama orang tua kita dulu gimana ngadepinnya, karena ini kan masalah sekarang. Zaman sekarang teknologi semakin canggih ya. Dan gue menjadi salah satu orang yang pusing dengan masalah itu. Mungkin aku salah satu ibu yang kesulitan mengeluarkan anak-anakku dari yang masalah kecanduan gadget. Jadi dimulai dari kemalasan. Jadi aku tuh males banget kalau anakku udah berisik dan sekarang aku lagi butuh me time. Aku lagi sibuk teleponan, aku lagi kerja, atau aku mau syuting, aku lagi mau makan dengan tenang. Kalau anak-anakku berisik, aku udah langsung keluarin gadget, aku kasih ke mereka. Silakan. Nah pemirsa, aku itu juga bingung banget karena si Quenzi itu suka banget sama yang namanya main gadget. Anak pintar, anak pintar, anak pintar. Mama ambil ya. Mama nggak tahu kita nggak marah, papa nggak marah, pokoknya mama ambil. Yuk mau yang mana? Mama nggak tahu kita ngomongnya yang baik. Itu gue dulu gitu, tapi sekarang nggak. Anak gue sama gadget sekarang biasa aja, nggak ngeliat itu sesuatu barang yang wow. Misalnya nih kayak makan harus pakai si gadget itu sendiri. Dulu gitu, dulu tuh makan, mau ngerayu mandi, nangis. Kalau gue mau pergi apa segala tuh disodorinnya pakai gadget. Baru makan, baru mandi, baru nangisnya berhenti. Kalau kita mau pergi dia anteng jadinya gitu, tapi sekarang enggak. Sekarang makan tanpa gadget? Tanpa gadget. Bisa makan? Bisa. Gimana rencananya? Yuk makan sambil ini ya. Lumayan sebenarnya, nggak selalu pakai gadget sih, tapi dengan adanya gadget tuh makan tuh jadi lahap. Karena kan dia kan dengan lahap. Oh my god, dia pakai gadget ya. Gimana pakai gadget itu dengan mudahnya? Q kan masih umur segitu tuh masih lebih gampang buat lo untuk mudahin. Jadi kalau gue memang ada batas tegasnya. Jadi kalau misalkan dia minta tap, ya lihat situasinya dulu. Oke deh, ini emang jam main atau enggak? Kalau emang jam kita lagi mau nonton, berarti nggak ada tap, kita mau nonton bareng. Kita jam abis tuh ya akhirnya gue bilang oke, boleh 2 permainan, 2 game. Kita harus yakin. Oke, udah 2 game dan anak-anak mau kok. 2 game nih ya. Lagi boleh nggak? Nanti ya kalau udah selesai makannya habis, jadi kayak reward. Akhirnya aku posisiin reward. Jadi kalau abis ini kita mau makan, kamu selesai makan, aku kasih deh 1 permainan kayak gitu. Abis ini boleh lihat YouTube, oke boleh, tapi habis makan. Jadi sebagai reward akhirnya. Ririn ternyata punya metode yang oke ke anaknya. Jadi dia membatasi waktu. Oke, kamu boleh main gadget, tapi itu adalah sebuah reward, bukan kebiasaan. Nah ini nih, aku juga yang aku lagi coba terapin sih setelah tadi dengar dari Ririn. Aku akan coba terapkan bahwa main gadget itu bukan habit, tapi itu adalah reward buat dia. Akhirnya kayak hari berikut harus dengan cara yang lain. Misalkan ya udah deh makan karena udah kebiasaan kayak Alana, udah kebiasaan makan dengan gadget. Jadi ya udah awalnya makan, tapi habis itu during itu setengah itu kita bisa alihin dengan permainan lain sih. Lo harus kayak menyiapin permainan lain yang lebih menarik. Jadi aku ganti. Jadi dialihkan ya dari gadget gitu. Mungkin kayak olahraga, main bola gitu di rumah atau main apa. Menurut artikel yang aku baca, ada pernyataan dari psikolog Roslina Ferauli yang mengatakan bahwa belajar dari televisi, gadget, dan video games kurang optimal karena sifatnya hanya satu arah. Jadi sebaiknya anak dibiasakan untuk bermain permainan yang interaktif secara langsung, seperti main Lego, main boneka, atau permainan yang membuat anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Aku sih setuju banget nih dengan cara Ririn seperti ini. Jadi mau nggak mau anak nggak seharian terus-terusan main gadget, entah itu nonton YouTube ataupun dia main games. Memberikan suatu informasi yang benar sih tepatnya. Jadi kayak kalau kamu kebanyakan itu nanti kebenaran kan aku pakai kacamata. Aku bilang nanti kayak bunda nih matanya jadi apa pakai kacamata kayak gitu juga enak loh pakai kacamata loh gitu. Jadi komunikasi terus lama-lama ya sebulan 2 bulan, tapi hari-hari ya lo harus ngomong hari-hari terus-terusan lama-lama. Sebenarnya harus dimulai dari kita juga sih. Iya. Dimana ketika ada anak-anak dekat kita nggak terlalu sibuk sama yang namanya gadget. Aku juga sempat browsing tentang efek negatif gadget untuk anak. Yang pertama, ya ini adanya resiko terkena radiasi, di mana pancaran sinar dari gadget ternyata membahayakan kesehatan mata si kecil. Yang kedua, akan terjadi sebuah kebiasaan atau kecanduan pada anak. Nah, kalau udah begini, anak jadi nggak lagi berminat untuk berinteraksi dengan orang lain.
Berarti emang gadget tuh bahaya banget buat mata dan buat kepedulian sosial anak. Iya. Itu emang serem banget. Tapi kalau si Bill sekarang sih selain dia lihat YouTube, selain dia main, sekarang dia seneng banget nelfon gue. Jadi dia udah bisa pakai yang namanya FaceTime. Dia juga kaget tiba-tiba lagi syuting satu hari. Kok ada yang FaceTime Mas Handung dari nomor Mas Handung, pas pencet si Bill.